Ini adalah bentuk ketangguhan dan kepercayaan diri seorang wanita Kristen. Kita harus percaya diri. Saya yakin dan percaya melalui Ibu Elang keluarganya akan diselamatkan. Amin. Selanjutnya Jenny. Isi yang mana sih? Pengampunan dan pemulihan, ada kesetaraan, martabat, menjadi saksi Kristus, terlibat dalam pelayanan. Ya. Pengampunan dan pemulihan, ayatnya Markus 5 ayat 34. Coba dibuka dulu, Markus 5 ayat 34. Ya, foto dulu sih. Ya, Markus 5 ayat 34. Bisa dibacakan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya. Jadi ayat ini menceritakan ya, satu perikop itu menceritakan tentang wanita yang sakit 12 tahun. Sakitnya pendarahan. Seluruh hartanya sudah habis digunakan untuk berobat. Akhirnya dia punya satu tekad, satu iman yang luar biasa. Ketika dia berkata, asalku jamah ujung jubah, hanya ujungnya saja dari jubah Yesus. Tetapi dari imannya yang luar biasa, dia mengalami kesembuhan, pemulihan, dan juga pengampunan. Mungkin dia punya kesalahan di masa lalu, kita tidak pernah tahu. Kita punya kesalahan di masa lalu, tetapi Tuhan sudah memberikan kita pengampunan dan pemulihan. Orang yang sakit itu bukan hanya sakit secara fisik saja, tetapi mungkin jiwanya juga perlu diobati, ya, sehingga pemulihan itu datang secara jasmani dan rohani. Itulah yang terjadi pada wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Dia mendapat kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, dan saya percaya juga selain sudah diampuni, kita juga mulai belajar mengampuni, sehingga hidup kita, kalau kita mau memberikan pengampunan, otomatis hidup kita harus dipulihkan dulu, ya. Hidup kita harus benar dulu di hadapan Tuhan, baru kita bisa melakukan pengampunan. Pengampunan itu tidak mudah, apalagi untuk orang-orang yang benar-benar menyakiti hidup kita. Tetapi ketika hidup kita dipulihkan, maka Tuhan akan berikan kita kemampuan. Amin. Amin. Terakhir, gimana Bu? Terlibat dalam pelayanan. Coba dibacakan 2 Timotius 1 ayat 7. Coba Bu. 2 Timotius pas dengar. Sesuai keinginan. Nah, terlibat dalam pelayanan. Tolong mana dibaca. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Di dalam, ya, dikatakan Tuhan itu memberikan kita roh yang ada kekuatan, bukan ketakutan. Memberikan kita kekuatan untuk kita berani melangkah. Jadi sebagai wanita Kristen kita harus berani berdampak. Dampaknya positif atau negatif? Yang positif. Nah, sebagai wanita yang berdampak atau tadi menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita, kita harus punya kekuatan yang dari Tuhan. Kita harus punya keberanian yang dari Tuhan. Bagaimana caranya? Kita libatkan Tuhan dalam segala tindakan kita, ya. Jadi ketika kita semua wanita-wanita terlibat dalam pelayanan, Tuhan itu sudah memilih kita menjadi pelayan-pelayannya, menjadi hamba-hambanya. Pasti Tuhan akan memperlengkapi kita asal kita mau dibentuk, ya. Jadi kita itu seperti tanah liat di tangan penjunan. Jadi ikut saja maunya Tuhan seperti apa, ya. Kita dibentuk menjadi vas, ya kita ikut. Kita dibentuk menjadi
mangkoknya kita ikut saja maunya Tuhan. Nah, kalau kita sudah ikut maunya Tuhan, pasti Tuhan akan perlengkapi ya. Setiap penjuntan itu hasilnya pasti ada fungsinya masing-masing ya. Pas untuk meletakkan bunga, mangkok untuk tempat makanan. Semuanya ada fungsinya dan Tuhan akan tambahkan dari hari ke hari. Jadi tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, wanita-wanita hebat. Amin. Mari kita terus